Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu pada pembelajaran yang keempat ini, yang kesekian kalinya. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi klasifikasi usaha retail berdasarkan produk yang akan dijual. Pada materi ini akan Ibu bahas tentang yang pertama, service retailing menjual produk. Service retailing adalah jasa atau layanan khusus yang merupakan jenis retail di mana produknya bisa berupa jasa atau layanan langsung kepada konsumen, atau di antara lain layanan langsung kepada konsumen itu misalnya penyewa jasa, contohnya kontrakan, itu bagian dari penyewa jasa. Kemudian pelayanan jasa, misalnya pelayanan jasa itu misalnya bengkel motor, bengkel mobil, itu contoh daripada pelayanan jasa. Kemudian yang tidak berbentuk, misalnya jasa yang tidak berbentuk, salon, itu tidak berbentuk, atau ilmu pengetahuan dari guru, itu namanya tidak berbentuk. Ini contohnya bagian dari layanan jasa. Kalau di swalayan itu ya disiapkanlah troli untuk belanja, atau misalnya contoh lagi ada jasa pembuatan video promosi, artikel, dan seterusnya. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang produk retailing, produk barang yang ada katalognya. Nih, produk yang ada katalognya, kita sering lihat produk yang ada katalognya. Katalog produk merupakan salah satu alat yang digunakan sebagai alat publikasi guna mempromosikan barang, dagangan, atau produk yang dimiliki oleh perusahaan. Melalui katalog produk, perusahaan dapat menyampaikan secara rinci setiap produk atau jasa yang disediakan atau dijual oleh perusahaan secara langsung kepada para pelanggannya. Contohnya ini katalog retailing di Alfamart atau di Indomaret, kita sudah sering mendapatkan katalog yang berisi tentang informasi-informasi produk yang akan dijual oleh perusahaan tersebut. Apakah isinya bagian dari harga, atau produk-produk yang dipromosikan, atau barang-barang yang terbaru dari perusahaan tersebut. Itu bagian dari katalog produk. Oke, selanjutnya menjual produk yang berkatalog retailing tadi yang udah ini ya, yang udah Ibu jelaskan. Contohnya tadi produk barang yang ada katalognya. Kemudian fungsi daripada katalog produk. Yang pertama, berguna untuk menawarkan atau memasarkan barang dagangan atau produk yang dimiliki oleh perusahaan. Fungsi yang lain, sebagai media promosi yang efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena dengan menyediakan berbagai macam gambaran produk, maka pelanggan akan lebih mudah untuk menentukan produk yang diinginkan dari perusahaannya. Fungsi yang ketiga, berperan penting dalam menekan biaya promosi atau pemasaran beberapa produk. Biasanya hal yang umum terjadi apabila tidak ada katalog produk para produsen saat ingin memasarkan produk mereka kepada toko pengecer atau grosir lainnya. Selanjutnya, fungsi katalog produk yang terakhir sebagai pemicu motivasi bagi agen penjualan yang cukup ampuh dalam memasarkan produknya. Itu bagian dari fungsi katalog produk. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, klasifikasi usaha retail berdasarkan teknik pemasaran produk. Yang pertama, retail toko. Ini contohnya retail toko 7-Eleven. Kemudian ada toko Sahabat Rakyat, di mana namanya retail toko itu adalah retail yang menetap di sebuah bangunan, ada tempatnya, tempat khusus. Jadi ada alamat yang jelas, lokasinya jelas, sehingga orang yang mau membelinya atau mau mendatanginya tahu tempatnya di mana, karena ada bangunannya. Selanjutnya, retail non toko. Retail non toko pertama terdiri dari direct selling, yaitu proses pemasaran produk secara langsung kepada konsumennya. Biasanya di rumah mereka atau rumah orang lain, atau misalnya datang ke tempat kerja atau tempat-tempat di lokasi-lokasi permanen pengecer
atau biasanya di kantor, di sekolah, atau di kegiatan-kegiatan apapun, biasanya didatangi oleh mereka melalui penjelasan atau melakukan peragaan-peragaan oleh seseorang atau beberapa orang. Jadi ada beberapa orang atau satu orang yang melakukan pemeragaan kepada calon-calon customernya. Itu dimaksudnya dengan direct selling atau penjualan langsung. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, vending machine adalah mesin yang dapat mengeluarkan barang-barang seperti makanan ringan, minuman ringan, seperti minuman soda, alkohol, rokok, tiket lotre, produk konsumen, dan bahan emas dan permata untuk pelanggan secara otomatis. Contohnya ini nih, biasanya vending machine ini suka ada di tempat-tempat umum yang selalu didatangi sama orang. Saya contoh di stasiun kereta, stasiun busway, atau di tempat-tempat hiburan. Biasa kita menemukan alat vending machine, produk yang tidak ada penjualnya secara langsung. Oke, selanjutnya telemarketing adalah bidang yang satu ini merupakan salah satu bidang pemasaran masa kini yang memanfaatkan kemudahan melakukan panggilan atau telepon dengan sejumlah tujuan. Jadi dia melakukan transaksinya itu pakai telepon. Contohnya Telkomsel mau menawarkan produknya, dia menawarkan ke customernya melalui telepon. Biasanya Telkomsel sering seperti itu. Itu namanya telemarketing, menggunakan medianya telepon. Oke, selanjutnya electronic shopping. Nih, electronic shopping biasanya yang biasa kalian lakukan ini adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau WWW atau jaringan komputer lainnya. Atau biasanya kita menggunakan online shopping. Contohnya kita pakai Shopee, Lazada dan seterusnya yang biasa kita lakukan transaksi pembelian online. Itu namanya electronic shopping ya. Oke, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.